Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Arifuddin bin Nasiri Umri di channel Pesantren Nurul Ulum Kola. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan 5 karomah dari sebagian karomah Kiai Haji Abdul Bari Jelan. Namun sebelum lanjut mendengarkan, kami harap pemirsa dapat berkenan untuk membantu perkembangan channel Pesantren Nurul Ulum Kola ini dengan cara like, komen, subscribe, dan bagikan kisah ini ke setiap orang-orang yang ada di sekitarnya. Wabil khusus kepada alumni Darut Tauhid Injelan. Hanya dengan bantuan pemirsa, channel ini bisa berkembang ke depannya. Terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan kalian, amin. Pemirsa yang dirahmati Allah, jika kita ingin mendengarkan kisah-kisah karomah, maka perlu kita ketahui dahulu antara perbedaan karomah dengan mukjizat. Karomah adalah anugerah dari Allah yang secara bahasa berarti kehormatan atau kemuliaan. Selain itu, karomah dikenal dengan sebuah kejadian yang luar biasa. Kejadian di luar nalar, atau bahasa kerennya di luar logika. Dan kemampuan manusia biasa yang terjadi pada diri seseorang yang berpangkat wali. Lain halnya dengan mukjizat. Mukjizat adalah sebuah keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada utusannya, supaya umatnya betul-betul percaya dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah karomah yang paling terkenang, Ashabul Kahfi yang tertidur selama 309 tahun, serta peristiwa makanan yang diberikan Allah kepada Maryam binti Imran. Insya Allah kami akan paparkan kisah-kisah tersebut di lain waktu. Dan supaya pemirsa tidak ketinggalan, tekan lonceng yang ada di samping subscribe ini. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah, karomah hanya dimiliki oleh sebagian orang yang suka mengamalkan kebaikan dan istiqomah mengerjakan sunnah, serta memiliki keistiqomahan yang betul-betul sempurna. Dan Allah memberikan kemuliaan dengan sebuah karomah kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Pemirsa yang dirahmati Allah, berikut adalah 5 karomah dari sebagian karomah Kiai Haji Abdul Bari Jelan yang kami ketahui. Karomah yang nomor 1, didatangi malaikat maut. Konon menurut keterangan Nyai Zakiyah, putri Kiai Haji Abdul Bari bin Zainurido, saat wafatnya Kiai Haji Abdul Bari kurang 2 hari, lebih tepatnya pada hari Senin sore, ada seseorang berjubah putih mendatangi kediaman Kiai Haji Abdul Bari. Pada saat kejadian itu Nyai Zakiyah lagi merawat ayahandanya, yaitu Kiai Haji Abdul Bari di dalam kamarnya. Kemudian orang yang berjubah putih tersebut mengucapkan salam. Assalamualaikum, ucap orang tersebut. Lalu Nyai Zakiyah menjawabnya, Waalaikumsalam. Kemudian Nyai Zakiyah berkata dengan nada sopan kepada orang tersebut, Maaf, Anda mencari siapa? Lalu orang tersebut berkata dengan nada lantang, Saya mencari Kiai Haji Abdul Bari. Setelah itu Nyai Zakiyah memberitahu orang tersebut, Kiai lagi sakit, ucap Nyai Zakiyah. Kemudian orang tersebut berkata, Tidak apa-apa, yang penting saya bisa bertemu dengan Kiai Haji Abdul Bari. Kemudian, Nyai Zakiyah keluar dari kamar yang ditempati Kiai Haji Abdul Bari dan mempersilahkan masuk orang tersebut. Setelah itu orang tersebut berbincang-bincang dengan Kiai Haji Abdul Bari. Tak apa yang beliau bincangkan wallahu a'lam. Dan tidak lama kemudian orang tersebut pamit dengan mengucapkan salam. Setelah itu Kiai Haji Abdul Bari berkata kepada putrinya tersebut, Zakiyah, apakah kamu tahu siapa orang yang tadi itu? Mungkin Habib Abah, jawab Nyai Zakiyah dengan nada lembut. Sebab Nyai Zakiyah menduga orang itu adalah Habib karena beliau melihat dari pakaiannya yang serba putih. Kemudian Kiai Haji Abdul Bari berkata, Zakiyah, andai kamu tahu, itu adalah malaikat maut, ucap Kiai Haji Abdul Bari. Mendengar itu Nyai Zakiyah langsung kaget dan takjub dengan adanya kejadian tersebut. Karena kejadian tersebut tidak mungkin terjadi pada setiap hamba, tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karomah yang nomor 2, turun hujan di cuaca panas. Menurut salah satu sumber yang kami dapat, kejadian ini tidak lama dari sebelum wafatnya beliau Kiai Haji Abdul Bari. Pada saat itu beliau lagi berada di Dusun Berembek, yang merupakan salah satu dusun di desa Taman Sare. Tepat pada jam 8 pagi waktu istiwa. Dikala itu cuaca langit sangat terang, karena matahari berpijar dengan pancaran sinarnya. Namun beliau berkata dengan nada santai kepada sebagian penduduk Dusun Berembek, yang sedang menjemur pakaian atau padi, dan lain sebagainya. Ambillah semua jemuran kalian, karena habis ini hujan akan datang, ucap Kiai Haji Abdul Bari.
Setelah itu mereka langsung mengambil semua jemurannya. Sebab mereka sudah yakin atas karomah yang dimiliki beliau Kiai Haji Abdul Bari. Gayung pun bersambut, atas kuasa Allah, tidak lama dari itu hujan pun benar-benar turun dengan sangat deras. Padahal saat itu cuaca panas sekali, dan langit sangat terang, karena disinari matahari. Pada akhirnya orang-orang di kampung Brembeng, sama-sama menggeleng-gelengkan kepalanya, sambil terheran-heran dengan kejadian tersebut. Karomah yang nomor 3. Delman Ajaib. Alkisah. Dahulu beliau Kiai Haji Abdul Bari mempunyai delman, atau yang disebut dengan dokar. Sedangkan kusirnya adalah seorang santri yang bernama Hamdi. Dia berasal dari Lumajang, dan dia merupakan santri yang sangat taat. Selama dia ada di pondok, pekerjaannya selalu berkhidmah kepada beliau Kiai Haji Abdul Bari, dan bertugas sebagai kusir. Suatu ketika Kiai Haji Abdul Bari bepergian dengan jarak yang sangat jauh, yaitu dari Injelan menuju Bangkalan dengan menggunakan delman. Dan tak hanya ke Bangkalan saja beliau menggunakan delman. Bahkan bepergian ke Sumeneb juga menggunakan delman. Semua perjalanannya ditempuh seperti perjalanan dari Injelan ke Sampang. Singkat cerita di saat itu, warga Injelan banyak yang tidak percaya. Kemudian, setelah Kiai Haji Abdul Bari datang, ada salah satu warga Injelan yang bertanya kepada Hamdi Kusir. Hamdi, apakah benar barusan Kiai Haji Abdul Bari ke Bangkalan dengan menumpangi delmannya? Tanya warga tersebut. Iya benar, jawab Hamdi Kusir. Wah, emangnya diapain sama Kiai, kok bisa kuat kudanya? Perjalanan dari Injelan ke Bangkalan menggunakan delman. Lalu Hamdi Kusir menjawab dengan nada ketakutan dan gemetaran, karena teringat pesan beliau sewaktu mengendarai delman. Kemudian Hamdi menceritakan, setiap kali beliau ingin berangkat, beliau selalu berpesan, Hamdi, nanti kalau sudah berangkat jangan menoleh-noleh kemanapun. Itulah pesan Kiai Haji Abdul Bari kepada Hamdi Kusir, setiap ingin bepergian yang sangat jauh. Kemudian Hamdi melanjutkan perkataannya dengan nada meyakinkan si penanya. Bukan hanya 1 atau 2 kali saja beliau bepergian jauh menggunakan delman. Bahkan sering sekali, sampai ke kota Sumeneb pun beliau menggunakan delman. Setelah si penanya mendengarkan cerita Hamdi Kusir, si penanya mengangguk-angguk kepalanya sambil takjub dengan kejadian tersebut. Subhanallah, sungguh maha suci Allah. Karomah yang nomor 4, rambut ajaib. Alkisah. Pak Bahruki adalah seorang santri yang berasal dari dusun Dengkedeng Taman Sareh. Dan Pak Bahruki menjadi orang kepercayaan Kiai Haji Abdul Bari untuk memotong sebuah rambutnya. Dikala itu, Pak Bahruki sedang memotong rambut Kiai Haji Abdul Bari. Kemudian Kiai Haji Abdul Bari berpesan dengan nada pelan kepada Bahruki. Bahruki, potongan rambutku simpan baik-baik. Iya Kiai, jawab Bahruki dengan nada sopan. Walau sesungguhnya dalam hati Pak Bahruki penuh dengan tanda tanya. Kemudian setelah Pak Bahruki selesai memotong rambut beliau, Pak Bahruki langsung mengumpulkan hasil potongan tersebut yang berserakan di lantai. Dan dengan rasa taat Pak Bahruki menyimpan potongan rambut tersebut dengan sangat baik. Dikala itu, dalam diri Pak Bahruki tidak pernah terlintas pemikiran bahwa suatu saat potongan rambut Kiai Haji Abdul Bari yang disimpannya akan diminta banyak orang. Dan ternyata selang beberapa hari, dari hari wafatnya Kiai Haji Abdul Bari, banyak orang yang meminta rambut tersebut. Bahkan alumni yang dari kejauhan juga memintanya. Baik alumni yang dari Kalimantan, Surabaya, Jakarta, dan apalagi warga Sampang. Jangan ditanya lagi. Sehingga banyak warga Sampang yang tidak kebagian dengan potongan rambut beliau Kiai Haji Abdul Bari. Konon katanya, rambut beliau banyak sekali manfaatnya. Hal ini sangat terbukti nyata. Mari kita simak penjelasan dari salah satu alumni yang masih menyimpan potongan rambut beliau. Saat kejadian perang antara suku Dayak dan suku Madura di Pontianak, Kalimantan Barat. Dikala rombongan suku Dayak tiba di lokasi suku Madura, ternyata lokasi tersebut tidak tampak. Bahkan tampak lautan samudra yang sangat luas. Dan di saat itu pula, awan pun menjadi gelap gulita, sehingga mereka kebingungan mencari suku Madura. Setelah suku Dayak cukup lama mencari suku Madura, akhirnya mereka jenuh, lalu mereka kembali dengan keadaan kecewa. Karomah nomor 5. Bukti kewalian Kiai Haji Abdul Bari. Kewalian adalah orang yang selalu mendekatkan keadaan jiwanya kepada Allah. Karena sebab ketaatannya, maka Allah menjadi dekat kepadanya. Dan orang tersebut akan diberikan anugerah oleh Allah yang berupa karomah.
dan juga akan diberi penjagaan untuk tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat. Apabila dia terjerumus dalam berbuat maksiat, maka orang tersebut akan cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Inilah yang juga terjadi pada pribadi Kiai Haji Abdul Bari bin Zainur Ridho. Hal ini selaras dengan penjelasan Kiai Haji Muhaimin putra Kiai Haji Abdul Bari, sewaktu nyantri di Mekah. Di saat Kiai Haji Abdul Bari dipanggil oleh Allah, Sang Maha Penentu. Salah satu ulama yang terkenal di Makkatul Mukarramah, yaitu Buya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki berkata kepada seluruh santrinya, صلوا الغائب على والد مهيمين ولي من أوليائه في المدوري. Artinya, sholat goib untuk orang tua Muhaimin, yang merupakan salah satu di antara beberapa wali Allah yang ada di Madura. Padahal di kala itu, Kiai Haji Abdul Muhaimin sebagai anak dari Kiai Haji Abdul Bari, masih belum tahu tentang wafatnya ayahandanya. Namun Buya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki sudah tahu lebih dahulu. Hal ini menjadi bukti nyata, bahwa Kiai Haji Abdul Bari bin Zainur Ridho, merupakan wali Allah di antara beberapa orang yang berpangkat wali di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Sesuai dengan makalah ulama, لا يعرف الولي إلا الوالي. artinya, tidak akan pernah ada yang tahu bahwa seseorang itu telah mendapatkan pangkat wali, kecuali orang yang mengatakan itu telah mendapatkan pangkat wali. Pemirsa yang dirahmati Allah, sampai di sini dulu kisah 5 karomah dari sebagian karomah Kiai Haji Abdul Bari Injelan yang kami ketahui. Dan kisah ini kami ambil dari buku Jejak Langkah Sang Murabi yang diterbitkan oleh Pondok Pesantren Darut Tauhid Injelan Panggung Sampang. Sengaja kami paparkan di channel ini supaya kisah beliau mudah untuk kita ketahui. Karena terkadang kita malas untuk membaca buku kisah beliau. Dan semoga saja, sifat malas jarang menghampiri kita, amin. Hehehehehe. Dan masih banyak karomah-karomah Kiai Haji Abdul Bari, yang belum kami ketahui secara langsung. Ikuti terus channel ini. Akan tetapi, semoga saja rasa cinta dan kasih sayang kita kepada Sang Murabi, dan ke seluruh turunannya menjadi semakin erat dan kokoh. Sehingga barokahnya mengalir kepada kita semua, amin. Dan semoga kita semua diakui, bahwa kita adalah santrinya. Agar kelak kita semua dapat berkumpul di bawah bimbingan Kiai Haji Abdul Bari bin Zainur Ridho, amin Allahumma amin. Pemirsa yang dirahmati Allah, jika pemirsa merasa bermanfaat atas kisah karomah Kiai Haji Abdul Bari ini, apa salahnya jika bantu perkembangan channel pesantren Nurul Ulum Qola ini? Dengan cara like, komen, subscribe, dan bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Wabil khusus bagikan kepada alumni Darut Tauhid Injelan, baik alumni laki-laki hatta alumni perempuan. Supaya kisah karomah Kiai Haji Abdul Bari ini tidak hanya sampai di kalian saja. Atas segala perhatiannya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih pemirsa. Semoga pendukung kisah-kisah beliau Kiai Haji Abdul Bari sukses dunia akhiratnya, amin. Kurang lebihnya, wallahu alam bisawaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.